Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gema Ilham Kejal Praja dengan NIM 21106111235. Kali ini saya akan membahas mengenai penerapan dan target agenda SDGs 2030. Agenda 2030 SDGs adalah kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan-perubahan yang bergeser ke arah pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup. SDGs diperlukan dengan prinsip-prinsip universal, integrasi, dan inklusif untuk meyakinkan bahwa tidak akan ada seorang pun yang terlewatkan atau no one left behind. SDGs terdiri dari 17 tujuan dan 169 target dalam rangka melanjutkan upaya dan pencapaian Millennium Development Goals atau MDGs yang berakhir pada tahun 2015 lalu. Terdapat 4 pilar SDGs, di antara yang pertama adalah pilar pembangunan sosial. Pembangunan sosial SDGs adalah tercapainya pemenuhan hak dasar manusia yang berkualitas secara adil dan setara untuk meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Yang kedua adalah pilar pembangunan lingkungan. Pembangunan lingkungan di sini adalah tercapainya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan sebagai penyangga seluruh kehidupan. Yang ketiga adalah pilar pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah tercapainya pertumbuhan ekonomi berkualitas melalui keberlanjutan peluang kerja dan usaha, inovasi, industri inklusif, infrastruktur memadai, energi bersih yang terjangkau, dan didukung kemitraan. Yang terakhir adalah pilar pembangunan hukum dan tata kelola. Pembangunan hukum dan tata kelola adalah terwujudnya kapasitas hukum dan tata kelola yang efektif, transparan, akuntabel, dan partisipatif untuk menciptakan stabilitas keamanan dan mencapai negara berdasarkan hukum. Menyoal mengenai SDGs, akhir-akhir ini Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, mengingatkan terbengkalainya agenda tujuan pembangunan berkelanjutan dan ketimpangan yang melebar. Guterres menyebut hanya 15% target tujuan SDGs sesuai jalur, sisanya mandek bahkan mundur. Penyebab utamanya adalah negara-negara maju lebih banyak beretorika. Negara-negara kaya terus melestarikan sistem lama yang tidak adil. Hal ini dapat kita lihat di mana? Yang pertama, ketidaksetaraan global. Negara-negara maju memiliki kekayaan dan sumber daya yang lebih besar daripada negara berkembang. Kekuatan ekonomi dan politik mereka memungkinkan mereka untuk mempertahankan status quo yang menguntungkan mereka. Sementara negara-negara berkembang terus menghadapi tantangan ekonomi dan sosial. Yang kedua adalah kepentingan ekonomi. Banyak negara-negara maju yang memiliki industri-industri yang berkontribusi terhadap polusi dan kerusakan lingkungan. Mereka mungkin enggan mengubah model ekonomi mereka yang berbasis pada sumber daya fosil, karena hal ini dapat merugikan kepentingan ekonomi mereka. Yang ketiga adalah pengaruh korporasi. Perusahaan-perusahaan multinasional yang berbasis di negara-negara maju memiliki pengaruh besar dalam merumuskan kebijakan. Mereka dapat menggunakan kekuatan ekonomi dan politik mereka untuk menghambat supaya perubahan menuju SDGs yang lebih berkelanjutan. Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara yang diwakili Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyebutkan negara-negara selatan umumnya negara berkembang tidak mendapatkan kesempatan setara dalam pertumbuhan dan melompat menjadi negara kaya. Masih ada diskriminasi dan perdagangan dan hambatan untuk hilirisasi di industri berbahan baku alam. Hal ini dapat dilihat di mana praktik perdagangan internasional yang tidak adil, seperti subsidi pertanian di negara-negara maju dan tarif impor yang tinggi, dapat merugikan negara-negara berkembang. Hal ini membuat sulit bagi mereka untuk bersaing di pasar global dan meningkatkan nilai tambah produk mereka. Selain itu, banyak negara berkembang yang memiliki ekonomi yang sangat bergantung pada ekspor sumber daya alam, seperti minyak, gas, atau logam. Ketergantungan ini dapat membuat ekonomi mereka rentan terhadap fluktuasi harga, komoditas, dan menghambat diversifikasi ekonomi. Secara global, PBB melaporkan capaian SDGs hanya 12% yang sesuai jalur, 50% lambat, dan 30% stagnan atau mundur. Tingkat kelaparan global tertinggi sejak 2005 dan perlu 286 tahun untuk mengatasi kesenjangan gender. Sepertiga negara berkembang mengalami krisis utang dan negara maju tak berhasil merealisasikan janji bantuan kepada negara berkembang. Hal ini mencerminkan masalah serius dalam beberapa aspek pembangunan global, termasuk ketidaksetaraan dalam distribusi sumber daya dan kesempatan, serta tantangan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan. Selain itu, hal ini menyoroti perlunya tindakan konkret dan kolaboratif dari komunitas internasional untuk mengatasi tantangan-tantangan ini dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang berfokus pada pengatasan kelaparan dan pencapaian kesetaraan gender. SDGs menargetkan kemiskinan ekstrim hapus pada tahun 2030.
Kemiskinan ekstrim didefinisikan sebagai orang dengan pendapatan kurang dari $2,15 AS per hari berdasarkan Perpres Daya Beli tahun 2017. SDGs memiliki 17 tujuan. Setiap negara menetapkan sendiri targetnya. Dalam laporan SDGs global, capaian negara berkembang dan miskin paling jauh dari target. Dibutuhkan 42 tahun pencapaian target SDGs tahun 2030. Pernyataan ini tentunya menggambarkan situasi yang serius dalam pencapaian SDGs di negara-negara berkembang dan miskin. Hal ini menyiratkan bahwa negara-negara berkembang dan miskin mengalami kesulitan yang signifikan dalam pencapaian target SDGs. Ini mencerminkan kesenjangan yang ada dalam kemajuan antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang, yang merupakan salah satu tantangan utama dalam agenda SDGs. Fakta bahwa dibutuhkan 42 tahun untuk mencapai target SDGs 2030 menunjukkan tingkat ketidaksetaraan dan tantangan yang ada dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. Hal ini mengindikasikan bahwa banyak negara, terutama yang berada di kategori negara berkembang dan miskin, mungkin masih jauh dari mencapai sasaran-sasaran SDGs. Pentingnya partisipasi dan keterlibatan semua negara dalam mencapai SDGs ini. Tentunya ini akan mencerminkan gagasan bahwa tantangan global memerlukan solusi yang berkelanjutan, yang melibatkan semua negara, tidak hanya negara-negara maju atau berkembang. Bahwa PBB sebagai organisasi internasional perlu mengalami transformasi agar menjadi wadah yang lebih adil bagi semua bangsa. Ini mungkin merujuk pada perlunya reformasi PBB agar mencerminkan perubahan realitas dunia yang lebih inklusif dan berkeadilan. Perlunya kerjasama dan kolaborasi antara negara-negara kaya dan negara-negara berkembang. Hal ini menyoroti bahwa negara kaya memiliki peran penting dalam membantu negara berkembang dan miskin untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Jika negara-negara bersedia bekerja sama satu sama lain, memberikan dukungan yang dibutuhkan, maka dunia dapat mencapai perdamaian dan kesejahteraan yang lebih besar bagi semua penduduknya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.